Christ is my reward in all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Mari kita mau puji Tuhan dari hati kita. Kita mau berikan yang terbaik. Haleluya. Come on, say. Setelah ku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik hanya bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia. Berkenan bagi-Mu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Sama-sama katakan kasih. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik hanya bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia. Berkenan bagi-Mu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan.
hanya untuk yang termulia, yang termulia, Tuhan Yesus. berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik hanya bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik. Dalam setiap langkah kami Tuhan, kami tahu Tuhan punya waktu yang tepat bagi hidup kami. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Mari sama-sama jemaat nyanyikan. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap takkan Tuhan. pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya,
tak pernah Tuhan tinggalkan sedikit pun. Tidak mungkin kami sampai terkapar Tuhan, karena kami tahu dan kami percaya tangan Tuhan akan menangkap kami tepat pada waktunya. Karena Engkau tidak pernah terlambat dan Engkau tidak pernah Tuhan lengah atas segala situasi kami saat ini. Ya raralabaya shikina ralabayas. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Terima kasih Yesus. Ya raralabaya shikina ralabarala. Haleluya. Mari bangkit berdiri saudara. Angkat tanganmu dan katakan, Takkan pernah terlambat pertolonganmu. dengan imanmu Bapak Ibu katakan, Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya Tuhan. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Katakan takkan pernah terlambat Tuhan. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Betul Bapa. Takkan pernah terlambat Kau menjagaku. Kaulah segalanya Tuhan. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Datang Roh Kudus. Datanglah sekarang.
Halo semuanya, nama saya Martin Sunardi. Saya banyak dikenal orang sebagai penyanyi rohani. Hari ini saya akan bercerita kepada Anda semua tentang kehidupan saya di masa lalu yang akhirnya bisa membuat saya menjadi Martin yang sekarang. Semua bermula pada tahun 97-98 sewaktu krisis moneter melanda Indonesia. Waktu itu usaha papa saya bangkrut, habis-habisan, total. Sampai akhirnya saya hanya bisa tinggal di rumah nenek saya waktu itu. Kami numpang. Di mata saya sebagai seorang anak, seorang papa itu harusnya fight, bukan malah menyerah waktu dia tertimpa suatu masalah. Di mata saya sebagai seorang anak, seharusnya seorang papa itu bangkit waktu dia terjatuh. Tetapi tidak dengan papa saya. Waktu itu dia hanya melakukan 3 hal: tidur, makan, dan nonton TV. Semakin saya melihat dia melakukan itu, semakin benci saya. Dan tanpa saya sadari, semakin saya benci dengan dia, saya semakin kepahitan dengan dia. Saya jadi malas tinggal di rumah. Saya jadi malas lama-lama di rumah. Saya pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam, yang akhirnya membuat saya jauh dari keluarga dan punya komunitas yang baru. Tetapi sayangnya komunitas itu bukan komunitas yang baik. Firman Tuhan katakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itulah yang saya alamin. Karena saya sering bergaul dengan teman-teman yang buruk, sampai akhirnya saya menjadi pribadi yang buruk juga. Tahun 97-98 saya gabung di sebuah geng motor waktu itu. Terus kalau kami ribut dengan geng motor yang lain, musuh kami, saya suka asap parang saya waktu itu, saudara-saudara. Saya asap parang saya sampai tajam, saya lipat dengan koran, saya taruh di belakang jaket saya. Terus kalau misalnya udah lagi berantem ya, saya ambil, saya pakai untuk bacokin mereka. Saya nggak tahu mati atau enggak. Tetapi yang saya tahu motornya jatuh, kita ambil, kita bawa kabur. Kita jual motornya waktu itu. Waktu itu saya kenal seorang gadis yang akhirnya menjadi pacar saya waktu itu. Saya akhirnya jadi deket banget sama dia. Saya ngerasa saya nyaman banget sama dia. Saya bisa ngomong apa adanya sama dia yang saya nggak bisa lakukan kepada orang tua saya waktu itu. Kami terlalu dekat dan akhirnya kami melakukan kesalahan. Kami melakukan hubungan yang seharusnya kami tidak lakukan, yaitu hubungan suami istri. Seringnya kami melakukannya sampai akhirnya suatu ketika dia bercerita bahwa dia hamil. Kami pengen nikah tapi nggak bisa karena di Kristen kalau pernikahan harus ada walinya. Kalau nggak ada wali nggak bisa. Papanya dan mamanya datang sama saya, kita berdiskusi, dia bilang harus digugurkan. Waktu itu saya sedihnya luar biasa. Saya tahu saya ngelakuin kesalahan, tetapi itu darah daging saya. Nah, saya waktu itu udah mulai merancangkan tuh, saya pikir rancangan yang indah untuk masa depan kami akan menikah, kami akan tinggal, tempat tinggal segala macam. Nah, ini yang saya mau bilang sama saudara-saudara semua. Yang baik buat kita, itu belum tentu baik buat Tuhan. Tetapi yang terindah dari Tuhan, itu pasti yang luar biasa buat kita semua. Saya nggak tahu kenapa, tiba-tiba all of a sudden, saya bisa putus sama dia. Bayangin, saya nggak dekat sama orang tua saya nggak dekat sama Tuhan. Bahkan yang paling menjijikan buat saya adalah kami melakukan seks dulu, setelah itu kami baru ke gereja. Waduh, saya sampah banget waktu itu. Nggak dekat sama orang tua, nggak dekat sama Tuhan. Cuma dekat sama satu pribadi ini. Akhirnya Tuhan ambil yang satu-satu yang saya dekat ini. Saya seperti orang yang kehilangan pegangan. Saya seperti orang yang nggak punya jati diri, sampai akhirnya saya pakai narkoba waktu itu. Waktu saya pakai narkoba, saya overdosis. Saya udah nggak sadar lagi, saya dibawa ke rumah sakit. Tetapi justru inilah titik balik saya kepada Tuhan. Saya melihat sebuah cahaya yang terang sekali. Tangannya terbuka. Tangannya terbuka. Dia mengajukan sebuah pertanyaan. Dia bilang begini, Martin, mengapa kamu menganiaya aku? Saya ngerampok orang, bacok orang, hamilin anak orang, saya ngelakuin kejahatan, semua yang terlihat. Sampai akhirnya saya bisa tertunduk waktu itu. Tetapi Tuhan saya Tuhan yang luar biasa. Saya ingat banget, dia ngomong begini, Martin, mulai hari ini engkau akan hidup kembali dan engkau akan kupakai menjadi alatku, sehingga setiap orang mendengar perkataanmu, orang-orang akan diberkati.
Setelah saya bertobat, bukan berarti hubungan saya dengan papa saya itu baik. Saya tetap masih benci sama dia. Walaupun saya sekarang udah nggak melakukan hal-hal yang nggak baik, tetapi saya masih malas ketemu sama dia. Saya ingat banget suatu ketika saya bermain musik untuk gereja waktu itu, tapi dia datang, saya malah bilang dia, "Lu ngapain kemari? Pulang aja, nggak seneng gue ngeliat lu." Saya sampai seperti itu, masih bencinya luar biasa. Lalu papa saya semakin parah waktu itu, tingkat kejiwaannya sampai akhirnya kita mesti bawa dia ke rumah sakit jiwa. Gak ada satupun anak yang bangga papanya masuk rumah sakit jiwa. Waktu itu saya malunya luar biasa. Saya ingat banget tuh kami bawa ke rumah sakit jiwa, dia mulai lepas baju dia satu persatu. Saya udah bilang fix saya gak bakal datang kemari. Saya malu punya orang tua seperti dia, saya bilang begitu. Ibu saya SMS saya waktu itu, dia bilang begini, "Tin, coba ke rumah sakit deh." Saya bilang gak mau, saya gak mau. Coba datang. Mungkin ini terakhir kali kamu ketemu sama papa. Waktu saya datang ke sana, ini yang terjadi. Papa saya badannya kurus banget, bola matanya tuh udah putih keabu-abuan gitu, dan dia napas udah pakai oksigen seperti itu. Saya ngeliat kondisi dia seperti itu, saya teringat dengan apa yang saya katakan kepada Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil papa, saya nggak bakal nangis. Saya teringat kata-kata itu, dan akhirnya saya ngeliat papa. Saya nangis, saya nggak kuat waktu itu. Saya bilang, "Tuhan, saya tarik lagi kata-kata saya. Ampunin saya udah ngomong seperti itu. Saya nggak mau papa saya kenapa-napa." Jadi sebetulnya di luar saya pahit, di dalam saya tetap masih sayang sama papa saya, tanpa saya sadari ya. Saya udah siap-siap aja nih untuk kabar terburuk. Saya pikir ibu saya telepon. And you know what? Siapa yang telepon? Papa saya yang telepon bilang begini, "Hei Tin, gimana cewek-cewek Makassar? Cakep-cakep apa enggak?" Serius, ini kata-kata yang dikatakan sama saya. Makanya saya ngeliat mujizat yang luar biasa di papa saya. Dari keadaan seperti orang mati, udah nggak ada, nggak bisa ngapa-ngapain, tiba-tiba dia bisa telepon saya dalam keadaan seperti itu. Dan akhirnya itu membuat hubungan saya dengan papa saya kembali pulih. Papa saya September tahun kemarin dipanggil Tuhan karena dia punya satu penyakit gagal ginjal. Tetapi saya bersyukur jauh sebelum dia didiagnosa gagal ginjal, hubungan kami sudah pulih kembali. Pesan saya kepada saudara-saudara semua, kita nggak pernah bisa milih kita dilahirkan dari keluarga seperti apa. Tapi kita bisa memilih, kita bisa menjadi apa ke depannya. So, kalau Anda mau hidup menjadi orang lebih luar biasa, pilihlah hidup yang baik dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Maka Anda merasa sukacita yang luar biasa. Karena pada akhirnya, Anda akan merasakan kemenangan demi kemenangan. And you guys know why? Because I'm Martin Sunardi, I'm the second, and Jesus is the first. God bless you. Walau badai kehidupan datang menerpaku, ku tak takut sebab Tuhan sertaku. Walau yang lain berkata tak ada harapan, namun ku yakin Yesus harapanku. Ku percaya hanya di dalam-Mu pemulihan terjadi dalamku. Kuasa Tuhan nyata di hidupku. Keselamatan
tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu, kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu, kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Halo semua, kesempatan video ini saya ingin membahas sebuah asumsi yang banyak sekali orang-orang yang kenal Tuhan mempercayai dan memegang dengan kuat-kuat. Apakah itu? Saya sebut dengan ini: besar pasti benar. Saya ulangi, besar pasti benar. Percayalah bahwa kebenaran gak selalu ditentukan lewat sebuah kebesaran. Saya tidak berbicara juga besar pasti salah, tapi besar pasti benar adalah sebuah hal yang harus didefinisi ulang atau dikaji ulang. Bagaimana cara dia menjadi besar? Motivasi apa yang dimiliki dalam hatinya? Bagaimana kemurnian hatinya? Bagaimana cara dia menaklukkan banyak hal sehingga dia menjadi besar? Menurut saya itu jauh lebih esensi dibanding kebesaran itu sendiri. Supaya kalau kita hari ini tidak memiliki follower banyak, tidak mempunyai orang-orang banyak di sekeliling kita, belum memiliki banyak hal besar seperti yang lain, kalau kita live mungkin viewer kita sedikit, kita dalam kategori kecil menurut pandangan banyak orang, tapi bukan berarti kita tidak bisa dipakai Tuhan menjadi orang yang tepat untuk melakukan sebuah perubahan dahsyat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sekali lagi, besar belum tentu benar. Ini terjadi waktu satu ketika murid-murid Yesus itu bertengkar. Mereka mempermasalahkan sebuah topik yang sangat seksi untuk dibahas. Apa itu? Siapa yang terbesar di antara mereka? Jadi mereka ber-12, beberapa
memiliki keyakinan mereka harus tahu di antara 12 siapa yang paling besar. Ketika kita mengejar sebuah kebesaran, maka kita akan melihat semua hal di sekitar kita menjadi kompetitor yang harus ditaklukkan, yang harus disingkirkan, yang harus didorong jatuh supaya kita bisa terus naik dan menjadi besar, kemudian pasti benar. Bahkan orang tua dari murid Yesus ada juga yang memotong jalur langsung ke Yesus hanya untuk memastikan anak mereka bisa jadi yang terbesar di antara semuanya. Dan Yesus tahu isi hati mereka yang paling dalam. Itu sebabnya Yesus berkata, siapa yang mau jadi yang terbesar, dia adalah yang paling melayani. Jadi jalan kebesaran bukan seperti naik-naik ke puncak gunung, tapi jalan kebesaran adalah mereka yang paling melayani. Mari kita lihat Yesus. Dia pernah punya 5.000 pengikut laki-laki, belum perempuan dan anak. Ketika ada mujizat 5 roti dan 2 ikan. Tapi ketika roti tidak ada dan ikan pun tidak ada, maka semua meninggalkan Yesus. Yesus tinggal punya 70 murid. Dan ketika Yesus berkhotbah tentang akulah roti hidup, Yohanes 6 ayat 66 berkata, sebagian besar dari murid-murid pergi meninggalkan Yesus. Lalu dia punya 12 murid yang kadang-kadang salah paham, yang kadang-kadang pernah bilang Yesus itu hantu ketika di perahu dan badai datang. Mereka ribut mengenai siapa yang terbesar, dan 12-12-nya tinggal tidur di momen-momen yang penting. Kalau kita pakai kacamata kebesaran yang hari ini banyak orang pakai pada Yesus, maka dia tidak masuk klasifikasi sebuah kebesaran yang ada pada umumnya. Betul gak? Tapi kenapa setiap kali kita dengar firman, air mata kita bisa meleleh? Kenapa setiap kali kita ingat nama Yesus, kita dengar nama Yesus, hati ini bisa hancur? Kenapa waktu kita angkat tangan, kita bisa rasakan kita tenggelam dalam hadirat Tuhan? Kenapa nama itu bisa buat kita jatuh cinta dan terpesona akan cinta dan kasih-Nya yang dalam? Ya, karena ada sebuah impact yang besar. Itu sebabnya, mari tidak hanya bangun sebuah kebesaran, tapi bangunlah sebuah impact yang dalam, yang dahsyat kepada orang-orang sekeliling kita. Banyak orang kalah sama nyamuk. Nyamuk binatang kecil, ditiup pun mental. Sampai lantai berapa nyamuk bisa terbang? Nyamuk itu sangat lemah, bukan raja hutan, bukan. Tapi jangan coba-coba izinkan nyamuk tertentu yang kecil menggigit tubuh kita. Maka nyamuk akan membawa dampak yang besar. Kita bisa masuk rumah sakit, kita bisa keluar jutaan rupiah, bahkan kita bisa kehilangan nyawa. Nyamuk yang kecil membawa dampak yang besar. Kalau orang makan durian, setelah dia makan durian, dia tidak bisa menutupi bau mulutnya kepada orang-orang sekelilingnya seketika. Mau dia langsung cuci mulutnya, mau dia makan permen, mau dia sikat gigi berulang kali, satu kali dan orang-orang sekelilingnya akan tahu. Harusnya ketika kita mengkonsumsi makanan rohani, orang-orang sekeliling kita tahu dan bisa rasa dan mengalami dampak dari kedalaman kita dengan Tuhan. Saya mendorong kita, jangan haus kebesaran. Kalau Tuhan izinkan kita terus naik dan tidak turun, biarlah kebesaran itu jadi anugerah Tuhan. Tapi kejarlah kedalaman cinta, kejarlah kedalaman anugerah, tertanam berakar dalam firman yang kokoh dan teguh. Sehingga kita gak gila kebesaran, tapi lewat keimanan kita yang tertuju dan berakar pada Kristus. Dimanapun kita berada, orang-orang bisa mengalami sebuah dampak yang dahsyat dan luar biasa. Ini waktu yang tepat, di tempat yang tepat, bersama dengan orang yang tepat untuk membawa perubahan yang paling dahsyat. Jangan tunggu besar dulu untuk berdampak. Mulailah dari sekarang, mulailah dari ada apa yang ada sama kita. Tetap semangat, tetap percaya. Tuhan gak pernah salah pilih kita. Kita adalah orang yang tepat, yang akan melakukan perkara-perkara dahsyat
di kemudian hari. Tetap semangat, Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akhiri ibadah online pada hari ini dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat ibadah pada hari ini dan setiap firman yang didengar oleh umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu, menjadi rema dan menjadi kekuatan di tengah-tengah wabah COVID-19. Mereka semakin kuat, mereka semakin luar biasa, bahkan mereka semakin mengandalkan Tuhan. Berkati usaha pekerjaan rumah tangga mereka ya Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, jaga dan malaikat-Mu. Setiap pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani pada ibadah online hari ini, Tuhan berkati, pakai mereka luar biasa, sehingga pelayanannya banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan sebentar kami akan berpisah, kami siap menerima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan, kasih karunia, damai sejahtera, berkat-berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa yang dinyatakan dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis yang indah dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita melalui awan yang permai. Semua yang percaya dan sudah diberkati Tuhan katakan amin.